Enak sekali nih Mas Yoto. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Hari ini saya bersama-sama dengan Mas Yoto dan Ibu. Kedua beliau ini rupanya pengusaha bakso. Dan hari ini memang saya bertujuan ini makan bakso ini karena saya dengar baksonya enak. Ya, jadi saya ingin buktikan dan ternyata memang benar-benar enak. Nah, ayo kita bincang-bincang ya malam hari ini dengan kedua beliau, kira-kira apa yang membuat baksonya enak dan sebagainya. Yuk kita bincang-bincang. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ada di rumah Bapak dan Ibu Yoto, yang karena orang Malang ini suka diwolak-walik ya kalau ngomong, jadi saya baca di situ ada tulisan bakso Solo Sam Otoy. Ya. Nah, ini saya mau tanya beberapa pertanyaan ya Mas Yoto dan Ibu. Sudah berapa lama sih usaha bakso ini, Mas Yoto? Kurang lebih 2 tahun. Tahun? Ya lumayan ya. Sejak kapan itu 2 tahun yang lalu? Ingat bulan 2019, 2 tahun ini Bapak Ibu saudara-saudara. Bulan 8. Ini bulan Juni. Iya. Ya, nah, saudara-saudara, mari kita akan bertanya kepada Mas Yoto ini ya. Kira-kira ini kan masa-masa pandemi ya, Mas Yoto ya. Kita ada di tahun 2021, Bapak Ibu. Nah, pasti ada kendala-kendala yang barangkali dialami oleh Mas Yoto dan Ibu ya. Nah, kira-kira ada kendalanya enggak, Mas Yoto ya? Untuk kendala, enggaknya enggak ngaruh ya. Enggak ngaruh ya? Iya. Oke. Tetap saya kepada Tuhan dan tidak terpaksa. Oh gitu ya. Jadi kan hari-hari ini banyak sekali ya Bapak Ibu, saudara-saudara, orang-orang yang lagi sambat ya, lagi ngeluh katanya sulit di masa-masa pandemi ini membangun usaha. Ya, ternyata Mas Yoto dan Ibu mungkin tidak terlalu banyak mengalami kendala. Ya, kira-kira kok tidak banyak mengalami kendala, kenapa ya Mas Yoto ya? Nah, mungkin awal-awal kita mulai jalan di pinggir jalan itu, ya, kurang lebih hampir 1 tahun. Mulai jalan kita, namanya pemilik tokonya tidak siapkan lagi. Oh gitu ya. Sendiri. Oh. Ya baik. Rupanya Mas Yoto dan Ibu ini mereka membangun usaha bakso sudah 2 tahun, tapi 1 tahun diawali di pinggir jalan sana ya Mas Yoto ya. Mereka rupanya punya semacam bedak gitu ya. Oh bukan? Nyemper ini. Oh nyemper. Depannya ruko. Iya, saya harap Bapak Ibu paham dengan kata ini, nyemper. Jadi berada di emperan ruko ya. Ya puji Tuhan, itu perjalanan, kisah perjalanan ya Bu ya. Di 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Haleluya. Dan ini tahun yang kedua mereka berjualan. Dan puji Tuhan sudah punya rumah sendiri ya di sini ya, Mas Yoto. Cuma sudah 11 tahun. Sudah 11 tahun. Ya, kita masih kerja. Semenjak masih kerja. Gitu kan ya. Nah, begini Mas Yoto. Kira-kira ini jenengan mungkin tahu ya peran istri bagaimana, apakah jenengan usaha sendiri lantas istri tinggal di rumah, atau apakah istri punya peran yang penting ya dalam usaha ini, mungkin bisa disampaikan. Dan kita usaha dan memulai usaha, mulai jatuh bangun, mulai dari awal hingga sampai sekarang ini tim banyak membantu, mulai kita ke pasar, terus ya, memasak bakso bersama dan jualan bersama, kita juga saling mendukung gitu. Luar biasa Bapak Ibu, ini yang disampaikan Mas Yoto ya, sangat menolong peran istri ya Mas Yoto.
Banyak ya ternyata ya. Kemarin harus belanja ke pasar, lantas memasak bersama, produksi sampai jualan. Luar biasa. Kesan Ibu sendiri bagaimana, Bu? Eh, Menurut saya sih itu luar biasa gitu. Gitu ya. Iya. Karena kan untuk perjalanan hidup itu nggak mudah. Tidak. Dan saya bersyukur gitu ketika dia bisa kuat untuk menghadapi perjalanan yang nggak gampang. Tidak gampang. Tidak. Begini Mas Yoto dan Mbak Maria ya. Saya kan mendengar tadi dari cerita jenengan, dari perpindahan dari emper tuku sampai akhirnya punya tempat sendiri, punya stand sendiri, tapi kemudian ada sebuah peristiwa, ada kejadian yang mengharuskan panjenengan berdua untuk harus mengambil keputusan memindahkan tempat berdagang ya dari tempat yang dianggap menjanjikan kemudian ke rumah. Rumah ini kan bukan tempat yang ideal sebenarnya untuk jualan. Nah, bagaimana sih? Ya, awal ceritanya bagaimana sehingga panjenengan itu kok bisa memutuskan untuk mengambil rumah sebagai tempat untuk berjualan bakso? Perjalanan hidup kita itu tidaklah sama seperti mungkin pandangannya orang itu beda gitu. Kita mengalami berbagai macam lika-liku kehidupan. Mulai kita jualan di pinggir jalan, kita juga nggak langsung rame gitu dengan proses yang kita anggap bahwa kenapa sih di kabupaten itu nggak seramai orang-orang yang jualan di kota gitu. Waktu itu kita sempat berpikir di kota itu jauh lebih ramai, lebih menjanjikan. Akhirnya kita putuskan dengan keinginan hati kita berdua gitu. Kita secara pikiran manusia kita beranggapan di sana pasti kita bisa maju gitu. Tapi kenyataan yang kita hadapi di sana, kita udah sewa tempat, kita udah perjalanan yang jauh dari Malang ke Karangposo, balik ke Malang, sampai itu pun tidak sesuai dengan harapan kita. Dan apa ya, orang melihat itu mungkin ya kita enak gitu punya usaha, tapi tidak segampang itu ketika kita mau berusaha gitu. Kita bisa nangis, jatuh bangun itu pasti. Waktu kita di Malang kita pernah dapat hasil itu 10.000 dalam satu hari. Wow, secara manusia kenapa ya Tuhan, pasti kita protes gitu. Aku sudah berusaha yang semaksimal mungkin, sudah berusaha memberi yang terbaik, tapi hasil kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari situ saya baru belajar gitu, apa sih yang kita mau itu belum tentu apa yang Tuhan mau untuk kita. Apa yang kita rencanakan itu juga belum tentu sama dengan apa yang Tuhan rencanakan buat kita. Dari situ kita belajar, kita berdoa, Tuhan kita mau kembali ke tempat kita gitu. Akhirnya kita balik lagi ke pinggir jalan gitu. Waktu di pinggir jalan kita mulai, sudah kita harus mantap di sini, Tuhan pasti taruh kita di sini gitu. Orang-orang banyak bilang di tempat kita yang jualan di pinggir jalan itu banyak orang gak kerasan di situ karena mungkin tempat kita itu pas tikungan belokan gitu. Tapi waktu itu kita belajar percaya, Tuhan pasti kalau Tuhan taruh kita di sini itu banyak orang yang beli. Ya benar ada orang yang beli, tapi juga tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Kita tetap bergumul, Tuhan kalau memang kita ditaruh di sini, Tuhan pasti akan terus memberkati kita juga. Tapi kalau Tuhan mau kita pindah di tempat yang mungkin lebih aman, waktu itu kan kita juga bawa anak gitu. Kalau dia pas sakit, dia pas sekolah, kita itu berpikirnya macam-macam. Pas hujan kita harus kehujanan, pas panas kita kepanasan, itu pasti kita pikir gitu. Waktu itu saya berdoa sama suami, kalau memang tempat kita di situ, Tuhan pasti akan menetapkan di situ. Tapi kalau bukan, Tuhan pasti akan pindahkan kami di tempat yang jauh lebih baik gitu. Tiba-tiba itu
Hari itu saya ingat itu hari Jumat, tapi tanggalnya saya lupa. Orang yang punya ruko itu tiba-tiba WA gitu, Mas, rukonya mau saya tempati, katanya gitu. Mau ditempati saudaranya atau bagaimana, saya minta itu dibersihkan karena minggu sudah mau ditempati sama orangnya gitu. Dan sangat mendadak gitu buat kita nyari tempat dalam jangka waktu 2 hari nggak mungkin secara manusia. Kita nyari sewa yang murah pun juga nggak mungkin gitu, karena di semua pinggir jalan bapak ibu saudara juga pasti akan tahu gitu, sewa tempat itu mahal. Dan waktu itu kita sangat benar-benar down, kita jatuh, kita sedih, kita libur dulu. Itu kita bergumul selama 2 minggu. Khususnya kami berdoa benar-benar memohon, Tuhan, apa benar gitu kita harus buka di rumah gitu, kayaknya nggak mungkin benar gitu. Tapi kami belajar lagi apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, biarlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan kasih petunjuk secara manusiawi bilangnya kayak gitu. Dan waktu kita berdoa itu saya yang mendengar, dan Tuhan bilang, apa kamu tidak percaya? Kata-kata itu saja yang membuat kami sangat kami tidak bisa mengatakan apapun gitu. Khususnya saya percaya gitu, ketika saya buka warung di rumah, Tuhan pasti akan kirimkan orang-orang untuk membeli bakso kami. Meskipun bakso kami itu tidak dilewati di pinggir jalan besar, bahkan kadang kita pernah sempat goyang gitu, masa iya ya kita harus di rumah gitu, nggak perlu beli ruko apa, nggak perlu sewa di pinggir jalan. Dan kita berpikir pasti suatu saat kalau Tuhan mau kita udah di pinggir jalan itu pasti ada waktunya gitu, bagi semuanya gitu. Kita percaya sampai hari ini, ketika pun masa-masa seperti ini yang membuat kami nggak goyang. Mungkin banyak orang bilang, duh susah gitu ya zaman-zaman seperti ini, apalagi pas PPKM semuanya pada sepi, penghasilan begini begitu dan sebagainya. Belajar untuk bersyukur itu tidak gampang di saat-saat seperti ini. Dan ketika kita belajar untuk bersyukur dan tetap percaya seperti apa yang Tuhan katakan, apa kamu tidak percaya, maka semuanya akan membuat kita tetap tenang. Itu aja. Dan sampai hari ini kami boleh buka di sini, kami bisa menikmati. Benar, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, apa yang kami masak tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu kirimkan, baik itu via online maupun orang-orang yang datang kemari. Bahkan kadang kita sendiri itu terheran-heran dengan apa yang Tuhan lakukan, apalagi orang lain gitu. Orang lain yang mungkin berpikir orang aneh gitu ya, buka warung di rumah yang nggak dilewati orang gitu, mana mungkin sih orang tahu gitu. Tapi kita berusaha semaksimal yang kita bisa melakukan bagian kita pasang banner, kita kasih petunjuk, kita bagi brosur, caranya kita. Tapi untuk yang mendatangkan pembeli itu Tuhan, bukan kita. Itu tetap percaya dan tetap percaya. Saudara mungkin tidak terlalu bisa melihat ekspresi dari ibu ya, tapi saya langsung bisa melihat bagaimana ibu berbicara sambil berkaca-kaca matanya, menunjukkan betapa seriusnya dan betapa membutuhkannya, saling membutuhkannya satu dengan yang lain. Perjalanan yang tidak mudah menurut Pak Yato dan Bu Yato. Haleluya. Nah, begini Pak Yato, Bu Yato, supaya bisa jadi berkat ya buat saudara kita di luar sana. Kan juga banyak yang punya usaha, mungkin ya tidak harus usaha bakso, tapi usaha apapun yang dibangun di masa-masa pandemi seperti ini juga pasti tidak mudah. Nah, mungkin ada kiat-kiat yang Pak Yato dan Ibu ingin sampaikan kepada para pelihat ya, kepada para pemirsa yang hari ini sedang bersama-sama melihat kepada kita. Apa kiat-kiat yang membuat Pak Yato dan Ibu tetap
bisa bertahan di tengah situasi seperti ini? Silakan Pak. Yang pertama, kita harus tetap semangat dan selalu mengandalkan Tuhan dalam sesuatu yang kita kerjakan. Terus untuk bagi mungkin yang lainnya, mungkin kaum muda maupun yang kita cuma bisa ngasih support apa yang talenta Tuhan berikan kepada jenengan, mungkin yang apa yang Anda bisa itu harus mungkin bisa dikembangkan sesuai dengan dan Oke, iya. Sudah mendengar Bapak Ibu, saudara-saudara, jadi tetaplah semangat. Itu yang Mas Yoto sampaikan ya. Jangan menyerah. Apa yang menjadi bakat itu katanya ya. Apa yang Tuhan karuniakan untuk saudara-saudara, orang-orang muda dan kami-kami ini Pak ya, untuk kita terus bertahan dan mengembangkan di tengah situasi yang seperti ini. Tetap semangat. Mungkin Ibu ada kiat-kiat Bu. Tetap percaya Tuhan itu tidak pernah salah dalam setiap rencananya. Itu pasti semua yang terbaik buat kita. Apapun yang terjadi, tetap percaya dan tetaplah andalkan Tuhan. Luar biasa. Kita mendengar Bapak Ibu, saudara-saudara, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Ya, saya bersyukur bisa berkenalan dengan Bapak dan Ibu Yoto, bisa menikmati baksonya, dan alamat ini gratis ini buat saya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita terus mengandalkan Tuhan. Setidaknya ini pesan yang kita dapat hari ini. Situasi boleh berubah. Masa-masa pandemi seperti ini memang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, saudara dan saya pasti akan alami. Tapi yang jauh lebih penting sekarang adalah seperti kiat yang dibangun oleh Bapak Ibu Yoto. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah, terus andalkan Tuhan. Lakukan bagian kita. Bagian kita dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Bekerja sesuai dengan karunia, talenta, dan kepercayaan. Selanjutnya bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Mungkin Tuhan akan promosikan nanti Pak Yoto, Bu Yoto ya, maksudnya lebih populer lagi, bukan hanya untuk wilayah Malang, sekitarnya nanti juga akan mengenal. Itu bagiannya Tuhan mempromosikan. Itu ya. Terima kasih ya Pak Yoto, Bu Yoto. Dan ini perbincangan kami hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, kiranya melalui perbincangan kami hari ini kita akan saling diberkati, kita akan saling dikuatkan satu dengan yang lain. Tetap ingat Tuhan, tetap andalkan Tuhan, lakukan bagian saudara, dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara. Haleluya.